Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Geng motor serang kafe secara acak di Deli Serdang. 5 orang terluka akibat dibacok. Seorang anak berumur 10 tahun harus dioperasi karena mengalami kelainan pembuluh darah. Upaya penyelundupan 29 pekerja migran Indonesia ilegal di perairan Asahan gagal. Seorang pekerja ilegal membawa bayi untuk bekerja di Malaysia. Diduga dalam pengaruh alkohol dan tidak ketemu lawan yang dicari, puluhan anggota geng motor menyerang salah satu kafe di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang. 5 orang pengunjung kafe mengalami luka bacok di bagian tubuhnya. Puluhan anggota geng motor menyerang kafe Arta yang ada di Jalan Jumadi, Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang pada Minggu dini hari. Penyerangan ini berawal dari para anggota geng tidak menemukan seseorang yang dianggap komplotan geng motor lain yang sedang dicari. Karena kesal dan dalam pengaruh alkohol, puluhan anggota geng motor itu langsung merusak perlengkapan kafe dan menyerang seluruh pengunjung hingga berhamburan ke belakang area kafe. Akibatnya 5 orang pengunjung mengalami luka bacok di bagian kepala hingga tangan korban. Sekali karena nggak jumpa korban, balik ke sini tengoknya ada masa kan bang, masa pula pas masa tuh dia pegang sajam keamanan di sini lah untuk pegangan. Baru tuh masuk gitu aja. Pertama kan saya lah korban ditumbuk, saya lari. Baru kawan saya itu di dapur karena udah butuh bang, ngumpet di belakang, ada yang ngintip, yang hidup. Katanya ini orang itu masuklah untuk belakang rame-rame bang, baru dibaca itu. Meski pihak kepolisian telah menangkap 2 orang pelaku, namun belum berkenan memberikan keterangan terkait penyerangan yang dilakukan oleh puluhan anggota geng motor di kafe itu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Geng motor kembali berulah di Medan. Mereka melakukan aksi brutal menyerang pemotor lain dengan senjata tajam hingga korban terluka. Sekelompok geng motor membawa senjata tajam menyerang pemotor lain saat berpapasan di Jalan Amir Hamzah, Medan. Pemotor yang ketakutan kabur menuju ke sebuah kafe mencari perlindungan. Namun beberapa anggota geng motor tak peduli, mereka terus mengejar dan menyerang korban sehingga 1 orang luka-luka terkena bacok senjata tajam. Kejadian itu membuat pengunjung kafe histeris dan ketakutan. Gerombolan mereka ya? Iya gerombolan, karena kawannya pada nunggu sana kan. Jadi yang 3 tuh turun ngejar kemari. Yang 2 orang itu yang dikejar ngakunya anak kuliah, cuman aku gak percaya karena kan dia pakai celana pramuka, pakai baju sekolah masih gitu loh, soalnya pramuka, cuman pakai baju sekolah gitu. Dia bilang kan anak kuliah aku dikejar-kejar gitu, nggak percaya. Kalau yang lihat itu gerombolan apa? Geng motor apa enggak? Kayaknya geng motor bang, soalnya memang rame-rame, soalnya memang udah bolak-balik lewat gitu kan. Ya korban ini yang lari kemari itu yang kena bacok itu. Berapa orang? 1 orang yang kena bacok. Selain melukai 1 orang, penyerangan yang dilakukan kelompok geng motor juga menyebabkan beberapa fasilitas kafe rusak. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Petugas gabungan yang terdiri dari BNN, TNI Polri, serta Satpol PP Kota Binjai menggelar razia di sebuah indekos yang disinyalir sebagai sarang narkoba. Hasil razia itu ditemukan 20 orang positif narkoba setelah dilakukan tes urin. Anak di bawah umur sudah konsumsi narkoba. Kos-kosan dijadikan lokasi pemakaian narkoba. Kos-kosan yang berada di Jalan Danau Poso, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai ini digeledah. Tugas gabungan dari BNN, TNI Polri, dan Satpol PP. Penggeledahan dilakukan usai mendapat aduan warga.
Sebanyak 24 orang diboyong ke kantor Badan Narkotika Nasional BNN Kota Binjai untuk dilakukan tes urin. Berdasarkan data pemeriksaan, 20 dari 24 orang yang diamankan menjalani rehabilitasi karena terbukti aktif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Sementara 4 orang lainnya diizinkan kembali ke kamar kos karena bersih dari penyalahgunaan narkoba. Dari 20 orang yang positif narkoba, 6 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Hasil dari tes urin itu terdapat 20 orang yang positif. Nah, diantaranya ada sekitar 14 orang yang wanita dan 6 orang yang pria. Nah, dari hasil tersebut kami melakukan asesmen di kantor BNN Kota Binjai. Nah, didapat bahwa dari 20 orang ada sekitar 6 orang yang masih di bawah umur dan kami Kedepannya petugas akan melakukan razia rutin ke area kos guna mengantisipasi maraknya peredaran narkoba di kawasan kos-kosan yang ada di Kota Binjai. Muhammad Hamdani melaporkan dari Binjai. Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik melakukan operasi bedah otak terhadap pasien anak yang mengalami gangguan pada pembuluh darah. Operasi itu pertama kali dilakukan di Sumatera Utara. Rumah Sakit Adam Malik bekerja sama dengan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional melakukan operasi otak pertama kali pada anak berusia 10 tahun. Operasi yang dimulai pada Sabtu pagi berlangsung selama lebih dari 7 jam. Operasi itu dilakukan setelah beberapa kali pasien mengalami stroke. Operasi otak merupakan langkah awal untuk mencegah perkembangan gangguan pada anak yang mengalami kelainan pembuluh darah di otaknya. Gangguan pada otak anak atau moya-moya merupakan kasus yang serius dan langka di Indonesia. Kita menganggap bahwa moya-moya itu sangat jarang di rumah sakit ya, di Indonesia gitu, yang banyak di Jepang. Dan setelah kita tahu bisa mendeteksi diagnosanya baik, kemudian juga pengetahuan SDM-nya baik dan tata laksananya baik, ternyata cukup banyak kasus seperti ini. Sering pada anak stroke gitu ya, dan pada dewasa muda tidak memiliki hipertensi, stoknya sampai 2-3 kali itu baru nyampe ke kita dengan kondisi yang sudah mungkin ada defisit tapi masih stroke lagi. Itu yang kita lakukan. Jadi Kedepannya Rumah Sakit Adam Malik memproyeksikan dapat menangani kasus serupa secara mandiri. Pihak Rumah Sakit Adam Malik memastikan kesiapan dokter bedah spesialis syaraf cerebrovaskular bypass sudah sangat baik. Hanya melakukan kasus ini kan belum pernah. Makanya kita didatangi oleh tim PON di rumah sakit dan harapannya beberapa kali nanti kita akan kerjakan sendiri. Untuk tim kita sudah mumpuni juga. Moya-moya merupakan penyakit bawaan dari lahir. Karena itu perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat sehingga kasus itu bisa diketahui sedini mungkin dan dapat ditangani dengan baik. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.